100 Dewa-Dewi dalam Kebudayaan Cina Tionghoa bagian 4. Setelah kita menonton bagian pertama, kedua, ketiga, dan kita akan memasuki bagian keempat. Kembali lagi ke channel Ozone Man. Di bagian keempat ini akan lebih banyak lagi kisah, cerita, atau pengenalan para dewa-dewi dalam kebudayaan Cina Tionghoa yang jauh lebih menarik. Tolong tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe-nya. 31. 18 Lohan atau 18 Arahat atau Sepa Lohan. Sebenarnya saya agak bingung memasukkan 18 Lohan atau 18 Arahat dalam video ini. Dikarenakan 18 Lohan, Sepa Lohan adalah dewa yang berjumlah 18 dewa. Namun karena orang-orang mengenal Sepa Lohan sebagai sebuah kesatuan, seperti halnya 8 dewa, maka saya memutuskan untuk mencantumkan Sepa Lohan dalam video ini sebagai dewa yang dalam satu kesatuan. Arahat atau Lohan dalam bahasa Mandarin mengacu pada murid Buddha Sakyamuni yang setingkat di bawah Bodhisattva dalam ajaran Buddha Mahayana. Namun dalam ajaran Buddha Theravada, Arahat berada di tingkat yang lebih tinggi dari Bodhisattva. Arahat atau Lohan biasa juga disebut Arhat atau Arahan yang bermakna pemusnah nafsu. Menurut catatan kuno Tiongkok, Arahat pertama dikenalkan di Tiongkok pada masa penyebaran agama Buddha di Tiongkok, terutama oleh Fa Xian, seorang biksu dari India pada tahun 399 Masehi, dan biksu Xuanzang pada masa dinasti Tang tahun 629 Masehi. Karena keterbatasan waktu dan untuk mengurangi durasi dari video ini, saya akan langsung memperkenalkan 18 Lohan. Siapa-siapa sajakah Lohan-Lohan tersebut? Saya mohon lagi teman-teman untuk menonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe-nya. 1. Silu Lohan atau Pindola Baradraja atau Lohan menunggang rusa. 2. Cixing Lohan atau Kanaka Vatsa atau Lohan bahagia. Selanjutnya nomor 3 ada Cupo Lohan atau Kanaka Barat Faja atau Lohan mengangkat mangkuk. Dan selanjutnya lagi ada nomor 4. Ada Nandi Mitra atau Tuota Lohan atau Lohan mengangkat pagoda. Selanjutnya ada Ching Zuo Lohan atau Nakula atau Lohan bermeditasi. Di peringkat ke-6 ada Kuo Jiang Lohan atau Bodhidharma, juga dikenal dengan Tatmo Chuse atau Lohan menyeberang lautan, yang kita kenal sebagai leluhur dari perguruan kuil Shaolin. Nomor 7 ada Qi-Xiang Lohan atau Kalika atau Lohan penunggang gajah. Di nomor 8 ada Xiao Si Lohan atau Vajraputra atau Lohan singa tertawa. Di peringkat 9 atau nomor 9 ada Kai Xin Lohan atau Gobaka atau Lohan membuka hati. Di nomor 10 ada Tan Shou Lohan atau Pantaka atau Lohan mengangkat tangan. Di peringkat 11 atau nomor 11 ada Chen Sai Lohan atau Rahula atau Lohan berpikir. Selanjutnya kita memasuki urutan ke-12 ada Wa'er Lohan atau Nagasena atau Lohan menggaruk telinga. Ke-13 ada Putai Lohan atau Anggida atau Lohan tas belacu. Dipercaya juga oleh orang Tionghoa sebagai Maitreya. Di urutan 14 ada Paciao Lohan atau Vanavasa atau Lohan pisang raja. Selanjutnya di nomor 15 ada Changmei Lohan atau Asita atau Lohan beralis panjang. Dapat Anda lihat alisnya begitu panjang. Di nomor 16 ada Kanmen Lohan atau Panta Muda atau Lohan penjaga pintu. Selanjutnya di urutan ke-17 ada Sinlong Lohan atau Nanti Mitolo atau Lohan penakluk naga.
diyakini juga merupakan reinkarnasi dari Buddha hidup Cikung dalam kehidupan terdahulu. Di urutan terakhir atau 18 ada Fu Hu Lohan atau Pindola atau Lohan penakluk harimau. Sepalon atau 18 arahat adalah dewa yang dikenal luas dalam agama Buddha dan Tridharma. Sebelum kita melanjutkan video ini, saya mohon dengan sangat like, subscribe, dan bunyikan loncengnya serta share video ini karena semua itu gratis. 32. Mao Fu Chen Shui atau Marshal Mao Fu. Beliau aslinya adalah seorang prajurit Jepang zaman dahulu yang tewas pada masa perang. Namun karena memiliki jiwa yang patriotisme, jujur, setia, dan baik hati, setelah meninggal, arwahnya membina diri. Dalam kebudayaan atau agama Tridharma, diajarkan bahwa setiap arwah yang memiliki kebaikan atau jiwa yang bersih dapat membina diri setelah meninggal. Dan begitulah pula yang terjadi pada Mao Fu Chen Shui. Setelah meninggal, arwahnya membina diri di bawah pohon beringin, di samping tanggur sungai di desa Chen An, di bawah bimbingan Dewa San Wang atau Wu Fu Chen Shui. Setelah membina diri mencapai kedewaan, Kaisar Langit memberi beliau kedudukan sebagai dewa yang menjaga kuil Tian Kung di Chen An. Dikenal juga dengan nama Hao Xiong Ti. Mao Fu Chen Shui berulang tahun di hari ke-15 bulan 7 Imlek, tepat pada festival Chongyuan. 33. Qinglong Xingjun. Qinglong Xingjun atau juga dikenal dengan Panglima Naga Nilakandi merupakan salah satu Raja Naga dan juga tergabung dalam 5 wujud dewa tertinggi. Qinglong Xingjun mewakili gunung dan energi Yin, juga merupakan simbol rasi bintang Tiongkok atau salah satu dewa rasi bintang Tiongkok yang mewakili timur dan musim semi. Qinglong Xingjun sering digambarkan sebagai pria tua berwajah beraris panjang dan jenggot panjang dengan wajah seekor naga bertubuh manusia dengan pakaian kaisar. Selanjutnya di urutan 34 ada Pai Hu Xinjun. Pai Hu Xinjun adalah salah satu dewa dari 4 dewa simbol rasi bintang Tiongkok. Dalam kebudayaan Tionghoa Cina, ada banyak dewa harimau putih dan salah satunya adalah yang paling tinggi adalah Pai Hu Xinjun. Di Jepang dipanggil juga dengan Byakuya dan di Korea dikenal dengan nama Baekho. Pai Hu Xinjun adalah dewa yang merupakan penggambaran dari energi Yang. Pai Hu Xinjun dikenal juga harimau putih penjaga barat karena mata angin teritorial kekuasaannya. Kerap digambarkan sebagai pria parubaya dengan wajah berewokan bermata tajam dengan alis pedang dan mengenakan jubah perang berwarna putih. Li Chen Dashi. Li Chen Dashi adalah dewa kuno yang sangat jarang dikenal orang. Tentu sebagian besar penonton belum pernah mendengar nama dewa ini. Beliau hidup pada zaman yang sama dengan Kaisar Fuxi. Li Chen Dashi adalah dewa sastra dan pengetahuan. Selalu digambarkan sebagai pria tua berjenggot putih memakai topi. Dewa Li Chen bertugas sebagai pelindung para pelajar dan sastrawan. Hari ulang tahun beliau jatuh pada tanggal 7 bulan 7 penanggalan lunar. Jiang Ziya dengan nama asli Lu Shang atau juga dikenal dengan sebutan Quan Tai Gong adalah dewa yang membantu Raja Wu mendirikan dinasti Zhou. Kisah Jiang Ziya sangat terkenal. Kisahnya memancing ikan bertahun-tahun tanpa kail dan umpan hingga bertemu Kaisar Wu, mengajarkan kita bagaimana kesabaran akan mendapatkan hasil ketika saatnya telah tepat.
Dan Jiang Seya atau Lusang atau Kuan Tai Kong juga menunjukkan kepada kita cara melatih kesabaran tanpa harus menyakiti makhluk lainnya. Jiang Seya memiliki minat besar pada memancing, karena menurutnya memancing melatih kesabaran. Namun ia tidak ingin menyakiti makhluk lainnya. Jadi ia memancing dengan tanpa menggunakan kail dan umpan. Kisah Jiang Ziya yang sangat terkenal adalah bagaimana ia mengumpulkan para dewa yang bereinkarnasi menjadi manusia untuk bersama-sama membantu Kaisar Wu menaklukkan kaisar jahat dinasti Shang yang ke-18, Cao Xin. Kisah ini tertuang di novel klasik Tiongkok Fang Shen Yan Yi. Sanse Liu Guanjiang. Dalam bahasa Hakka disebut Samsip Liu Kung Sen, dan dalam bahasa Teochew disebut Sacap Lak Bue Hue. Bagi masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat, orang Hakka atau orang Teochew, Samsip Liu Kung Sen atau Sacap Lak Bue Hue atau Sanse Liu Guanjiang adalah dewa yang sering turun membantu orang melalui medium tatung atau loya. Dewa-dewa ini yang berjumlah 36 dewa sangat sering menunjukkan mukjizat-mukjizatnya dengan perantara seorang medium atau seorang tatung dalam menolong manusia dari segala kesulitan, terutama kesulitan berhubungan dengan rezeki. Seperti halnya pasien dan sepalohan, Sanse Liu Guanjiang masuk ke daftar ini karena ke-36 dewa lebih dikenal sebagai suatu kesatuan yang disebut Sanse Liu Guanjiang. Karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu dari ke-36 Sanse Liu Guanjiang. Jadi akan saya perkenalkan langsung ke 36 Sanse Liu Guanjiang. 1. Zhang Shenzhen. 2. Xiao Shenzhen. 3. Liu Shenzhen. 4. Lian Shenzhen. 5. Huang Xianggu. 6. Jiang Xianggu. 7. Gang Shengren. 8. Jin Shengren. 9. Ma Lingguan. 10. Wu Lingguan. 11. Xin Xianggu. 12. He Xianggu. 13. Li Xianggu. 14. Ji Xianggu. 15. Suo Dajiang. 16. Jia Dajiang. 17. Fu Dajiang. 18. Zuo Dajiang. 19. Ban Dajiang. 20. Bi Dajiang. 21. Hu Jia Lou. 22. Ma Jia Lou. 23. Yi Shang Dajiang. 24. Dao Cai Dajiang. 25. Si Gu Dajiang. 26. Dun Jing Dajiang. 27. Deng Yuan Shuai. 28. Yue Yuan Shuai. 29. Yin Yuan Shuai. 30. Gao Yuan Shuai. 31. Gang Yuan Shuai. 32. Zhao Yuan Shuai. 33. Wang Yuan Shuai. 34. Li Yuan Shuai. 35. Yang Yuan Shuai. 36. Xin Yuan Shuai. Jadi ke-36 nama itu saya sebutkan tidak saya sesuaikan dengan gambar dalam video ini, gambar yang Anda lihat di layar handphone atau televisi Anda. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa 36 Guanjiang ini juga berhubungan dengan ajaran Taoisme tentang sistem siklus perubahan alam, yakni 108 perubahan, 36 bagian, 12 sio, bakwa yang berjumlah 8, 5 elemen, 2 yin yang, dan 1 tao yang absolut. Untuk lebih mendalamnya tentang hal tersebut, tentang prinsip-prinsip dan teori-teori tersebut, Anda dapat menemukannya dan membacanya di kitab Tao Te Ching dan kitab I Ching, kitab yang menjadi landasan dari ajaran Taoisme. 38. San San Guo Wang.
San Kuowang adalah dewa yang banyak disembah di daerah Guangdong, Fujian, dan sekitarnya. San Kuowang mengacu pada 3 pangeran di 3 gunung, yakni Gunung Tu, Gunung Ming, dan Gunung Qin di timur Provinsi Guangdong, Tiongkok. San Kuowang lahir pada sekitar tahun 420 sampai 450 Masehi pada tanggal 15 bulan 2 penanggalan lunar. Biasanya perayaan besar akan diadakan pada hari tersebut di daerah Guangdong, Kabupaten Chaozhou sekitar Jieyang. Urutan dari San Kuowang adalah pangeran tertua adalah Lian Jie atau Lian Qinghua. Pangeran kedua adalah Cao Xuan atau Cao Zuzeng, dan pangeran ketiga adalah Xian Zun atau Xiao Huiwei. San Kuowang banyak disembah oleh orang Hakka dan Teochew sebagai pelindung dari segala malapetaka dan juga dewa yang dapat memberikan rezeki serta berkah yang melimpah. Nanci Xianweng biasa disebut juga Nanci Lauren atau dalam bahasa Indonesia berarti orang tua kutub selatan. Dewa ini merupakan perwujudan bintang Konopus dan diyakini sebagai dewa lambang panjang umur dan kebahagiaan. Dilukiskan sebagai orang tua botak berdahi besar dengan jenggot putih, memegang tongkat panjang dan buah persik. Kerap juga digambarkan bersama dengan seekor rusa. Dikenal juga sebagai Shou Xing atau bintang panjang umur. Nanjing Lauren merupakan salah satu dewa Fu Lu Shou, dewa rasi bintang yang banyak dihormati oleh orang-orang Tionghoa. Nanci Lauren digambarkan sebagai seorang pria tua bijak yang terlihat selalu tersenyum. Bagi mereka yang menginginkan untuk hidup sehat panjang umur, sangat disarankan untuk berdoa pada Nanci Lauren. Gambar Nanci Lauren seringkali terlihat pada saat hari pesta ulang tahun orang-orang yang telah berumur. Qixing Niang adalah dewi yang memiliki latar cerita yang sama di banyak kebudayaan, seperti cerita Jakatarup dan Dewi Nawang Wulan di Indonesia. Selain cerita di Indonesia dan Cina, banyak lagi negara-negara juga memiliki cerita yang hampir sama dengan cerita Qixing Niang. Dewi Qixing Niang berjumlah 7 dewi. Hari ulang tahun Dewi Qixing Niang pun jatuh pada bulan ke-7 hari ke-7 penanggalan lunar. Kisah Niulang, pria gembala sapi, dan Jinyi, gadis penenung, yang dikaitkan dengan festival kue bulan juga berawal dari kisah Qixing Niang. Qixing Niang merupakan dewi yang berada di bawah kepemimpinan Laumu Niang atau permaisuri kayangan. Dipercaya pula bahwa pada tanggal 7 bulan 7 penanggalan lunar, seorang gadis akan memberikan 7 biji-bijian dan semangka di altar Qixing Niang untuk memohon keterampilan yang berguna ketika mereka menikah nantinya. Dalam kebudayaan Korea dan Jepang juga dikenal Qixing Niang. Di kebudayaan manapun, Qixing Niang digambarkan sebagai 7 gadis cantik jelita. Kisah Qixing Niang atau 7 bidadari sudah melegenda di berbagai kebudayaan. Sekian video kita kali ini. Nantikan terus video-video seri selanjutnya dari 100 dewa-dewi dalam kebudayaan Cina Tionghoa. Saya berharap kita bersama-sama melestarikan budaya adat tradisi orang Cina, orang Tionghoa sebagai identitas kita dan keturunan-keturunan kita. Dengan melakukan subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang budaya adat tradisi orang Tionghoa, orang Cina. Tolong di subscribe, like, dan share karena semua itu gratis.